문자 왔는데. Di cerita sebelumnya, Master Liu memperkenalkan Yancheng kepada ketua dan wakil asosiasi. Namun wakil ketua berkata, "Kau jangan bercanda dengan kami. Bagaimana mungkin bocah ingusan seperti dia kau bilang master? Lagi pula apa otakmu kosong sampai-sampai membuat kami menunggu terlalu lama hanya untuk sebuah lelucon seperti dia?" Master Liu pun menjawab, "Tolong Anda jangan marah dahulu, Wakil Meng. Walau Master Chen terlihat mudah, namun beliau sangat berbakat." Wakil Meng pun menambahkan, "Mana mungkin, aku tidak pernah mendengar namanya di benua ini yang ahli di bidang alkimia. Sudahlah, cepat suruh bocah ini pulang sekarang juga." Namun, adu mulut itu langsung diselah oleh ketua Luoji dan memperingati Wakil Meng untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Di sini, Master Zhang berbisik kepada Yancheng, "Ayah, apa kau tersinggung? Bagaimana jika aku bunuh saja si bedebah Meng itu?" "Kau jangan terlalu serius menanggapinya, santai saja." "Oh, baik ayah, maafkan aku." Setibanya di dalam, mereka pun menuju tempat duduk yang sudah disiapkan. Di sini, Wakil Meng dengan sopan mempersilahkan Master Wuji untuk duduk. Saat Yancheng berjalan menuju tempat duduknya, Ketua Meng pun menghentikannya. "Hei, jangan main nyelonong. Apa kau tidak punya sopan santun? Aku hanya mencari kursi kosong." Ketua Meng kembali mengatakan, Sebaiknya kau duduk di lantai saja. Semua kursi disediakan khusus untuk tamu lain. Apa kau paham? Ayo menyingkirlah dari sini." Sebagai tamu, Master Chen berhak memilih dimanapun dia akan duduk, dan kau sebagai tuan rumah tentunya mengerti hal itu, bukan? Mendengar hal itu, Wakil Meng langsung berkeringat dingin. Dia tidak melanjutkan bacotannya lagi. "Kau sudah dengar itu kan? Lepaskan tanganmu," ujar Yancheng sambil menepis tangan Wakil Meng yang berada di pundaknya. "Sial, beraninya bocah ini kepadaku." Yancheng pun duduk bersebelahan dengan anak angkatnya. Namun, tiba-tiba Master Zhang membisikkan sesuatu dan berkata, "Hoi ayah, aku sudah tidak tahan lagi dengan tingkah si Meng Komeng itu. Bolehkah aku membalas perbuatannya?" Sambil tersenyum, Yancheng pun menjawab, "Sudahlah, biarkan saja dia semaunya." Selang beberapa saat, datang seorang prajurit sambil membungkuk dan memberi hormat. "Permisi ketua, Master Subai dari asosiasi sudah tiba." Orang-orang dari asosiasi pun semua berdiri menyambutnya. Terlihat Master Subai dengan kacamata sebelahnya memasuki ruangan dan dikawal oleh bawahannya. Ketua Luoji menyapanya, "Selamat datang Master Subai. Terima kasih sudah sudi hadir di tempat kami." "Ah, tidak masalah." Kemudian pandangan Subai tertuju ke arah lain dan langsung memberi salam. "Salam, Master Zhang." "Salam, Master Subai. Sepertinya Anda serius sekali. Ada apa?" Lalu Subai menjelaskan bahwa hari ini dia diberi perintah oleh manajemen alkimia untuk menguji dan menilai apakah asosiasi di sini mampu membuat promosi pil nasional alkimia. Ketua Luoji segera berdiri dan mengatakan akan menghadirkan tungkunya. Kemudian sebuah tungku besar pun mendarat
dengan mulus di ruangan tersebut. Ketua Luoji berkata, "Nak Cheng, ini adalah tungku terbaik yang kami miliki. Bagaimana menurutmu?" Sambil tersenyum, Yan Cheng bergumam dalam hati, "Kau mau mengujiku ya? Baiklah." Yan Cheng pun menjelaskan jika tungkunya memiliki kualitas yang cukup baik, hanya saja tidak mampu apabila digunakan untuk penyulingan pil dengan kualitas di atas tingkat 5. Tungku itu juga hanya replikanya saja. Dengan serius Yan Cheng berkata, "Kupikir tidak masalah jika menggunakan tungku ini." Ketua Luoji memuji Yan Cheng jika di umurnya yang begitu muda sudah berwawasan luas. "Kalau begitu, apakah Anda punya saran? Pil apa yang cocok untuk penyulingan hari ini?" Yan Cheng pun menjawab, "Anda bisa membuat apapun. Saya hanya bisa memberi sedikit arahan saja." Wakil Meng menyela pembicaraan. "Arahan? Arahan apa yang kau maksud? Ini pagelaran antar asosiasi. Sebaiknya kau jangan main-main. Bahkan jika aku mengujimu dengan satu teknik penyulingan, tentu kau tak akan bisa melakukannya, kan? Sedangkan inti api saja kau tidak punya." Namun dengan santai, Yan Cheng pun menjawab bahwa dirinya ada di sini saat ini karena dimintai tolong oleh Master Liu. Wakil Meng kembali berkata, "Apa kau bodoh? Ketua Luoji bahkan bisa diharapkan daripada kau. Dan sampah sepertimu tak akan bisa membodohiku. Kalau bukan karena kebaikan hati Ketua Luoji, aku sekarang pasti sudah melenyapkanmu." Dengan sedikit menghentakkan kakinya, Yan Cheng berkata, "Hati-hati kalau bicara Kiu Meng. Dari tadi kau terus memprovokasi dan merendahkanku, seakan aku ini manusia yang tidak berguna." Dengan keringat dingin, Master Liu memohon agar Yan Cheng tidak marah dengan ucapan Wakil Meng. Ketua Luoji juga menambahkan, untuk sebaiknya mengutamakan penyulingan terlebih dahulu. "Sebaiknya Anda berdua diam dulu. Kiu Meng, apa kau pikir dirimu itu hebat?" Dengan percaya diri, Wakil Meng membanggakan dirinya yang telah mencapai alkemi tingkat 4 di usianya yang beranjak 30 tahun. Di kota ini tidak seorang pun yang mencapai prestasi ini kecuali Wakil Meng. Menjadi alkemi itu memerlukan kesabaran dan pemahaman yang tinggi. Itu tidaklah mudah, kau tahu. Kalau itu sih aku setuju. Baiklah, dalam proses penyulingan ini biar aku yang tangani. Akan kubuktikan kepadamu jika aku mampu melakukannya. Lalu Yan Cheng mengatakan kepada Master Subai jika dirinya yang akan melakukan praktek penyulingannya. Subai pun menanggapi, "Apa kau yakin, nak? Soalnya reputasi asosiasi ini ada padamu." "Anda jangan khawatir, Master Bai. Dan maafkan saya, Master Liu. Hari ini saya tidak akan membuat pil tingkat 5. Tapi saya akan membuat pil dabao tingkat 5 atas." Master Liu dan Ketua Luoji langsung menatap serius ke arah Yan Cheng karena mendengar pernyataan barusan. Sedangkan Wakil Meng langsung mengatakan bahwa Yan Cheng bodoh. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini sangat sedikit orang yang bisa membuatnya. "Oke, sudah kuputuskan kalau kau tidak mampu untuk membuatnya, dan aku akan menghajarmu sekarang." Pada saat yang sama Yan Cheng langsung mengeluarkan roh api di tangannya. Semua orang yang berada di sana langsung terkejut. Dengan wajah pucatnya Wakil Meng bertanya,
Itu inti roh api lotus. Ketua Luoji pun berkeringat dingin melihat dan dia juga menanyakan hal kebenaran tentang roh api lotus. Bukannya inti roh api lotus sangatlah langka. Aku baru pertama kali melihatnya. Luar biasa. Terlihat Yanceng yang sedang mengeluarkan roh apinya. Dia pun meloncat untuk segera memulai penyulingan, melemparkan api tersebut ke dalam tungku, dan hal itu diperhatikan oleh semua orang. Kemudian Ketua Luoji berteriak, "Semuanya menyingkirlah dari sini. Roh api ini sangatlah kuat." Master Liu bertanya, "Ketua Luoji, ini yang dinamakan roh dengan inti spesial." Lalu dijelaskan oleh Ketua Luoji, dahulu kala sebelum terciptanya ahli alkemi, roh api digunakan orang untuk memasak, mengganti korek api. Seiring berjalannya waktu, orang yang memiliki roh api itu pun menemukan rahasia sesungguhnya dari inti api. Roh api jenis ini adalah roh dengan inti paling kuat yang bersumber dari lapisan bawah kerak bumi. Sambil memandangi Yanceng, Ketua Luoji berkata, "Dan ada juga roh inti api surgawi yang sangat misterius. Seharusnya kalian semua tahu dari beberapa kategori roh inti surgawi. Roh api lotus Yanceng adalah salah satunya." Yanceng pun berkata, Hei Ketua Luoji, apa Anda pernah mendengar unsur Jiedan?" Dengan wajah kebingungan Ketua Luoji bertanya, "Apa itu Jiedan?" Merasa Ketua Luoji tak mengetahui hal itu, dijelaskanlah oleh Yanceng jika unsur Jiedan komposisi dari 7 teknik roh api surgawi. Di dalam reinkarnasi, air mengisi lautan, angin bertiup tanpa henti, gunung menjulang ke langit, api melahap surga, petir tanpa batas, kegelapan hampa, dan matahari menyelimuti dunia. Sambil tersenyum bingung, Ketua Luoji berkata, "Apa maksudmu?" Yanceng pun menjawab, "Kalau begitu lihatlah baik-baik. Roh api surgawi, keluarlah." Yanceng pun mengangkat salah satu tangannya dan tiba-tiba dari atas tangannya keluar roh api lotus berbentuk naga yang besar. Tentu pemandangan itu seketika membuat semua orang terkejut. Mereka hanya bisa menganga tak percaya. Hal yang sama juga dirasakan Master Subai yang juga terperangah melihatnya. Namun berbeda dengan Master Zhang. Master Zhang berkata, "Hahaha, sudah sekian lama, akhirnya aku melihatnya lagi." Dengan suara terbata-bata, Master Liu berkata, "Ketua, kalau tidak salah ini roh api legendaris kan?" Ketua Luoji menjawab dan berkata, "Benar, teknik ini tidak sembarangan orang yang mampu menguasainya. Seperti yang dikatakan oleh Nak Yanceng, kalau roh api ini berasal dari alam reinkarnasi, dan alam reinkarnasi sendiri berasal dari surga. Maka dari itu, api ini turun dari surga ke bumi dalam bentuk naga." Ini sangat luar biasa, kakek, imbu cucunya. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Luoji. Mereka berdua juga teringat jika dulu ada seorang master alkemi tingkat 7 kalah dalam duel melawan alkemi lain. Kemudian ia mencuri teknik roh inti api alam surgawi milik asosiasinya. Tapi tidak lama setelah itu, ia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dan di sekitarnya nyala api yang selama 7 hari 7 malam tidak pernah padam.
Sambil mengelus jenggotnya, Ketua Luoji berkata, "Ah iya, aku lihat itu hanya skala kecil yang Yanceng punya. Ratusan ribu tahun dulu juga pernah ada seorang yang menggunakan teknik inti roh api tingkat tinggi. Dan karena sebuah kesalahan, dia membakar satu kota dalam semalam." Cucunya yang bernama Luoking menanyakan, siapa orang yang diceritakan oleh kakeknya. Master Subai juga menambahkan jika berita tersebut dulu pernah diliput oleh kantor pusat. Ketua Luoji pun menjawab dengan berkata, "Beliau adalah Master Alkemi tingkat 10, Kaisar Shinchan." Ketua Luoji pun kembali menjawab, "Kalau tidak salah, Kaisar Shinchan ini, dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai wadah pil kemurnian langit. Pil ini bahkan bisa tercium sampai bermil-mil jauhnya. Karena itulah beliau menjadi alkemi tingkat 10. Apa? Benarkah itu, Ketua? Pil dengan kualitas paling terbaik saja hanya dapat tercium sampai 5 meter. Tidak lama lagi prosesnya selesai, imbuh Master Subai. Ketua Luoji menyuruh Master Liu untuk segera mempersiapkan wadah karena penyulingan yang Yanceng lakukan hampir selesai. "Baik, Ketua," jawab Master Liu. Mendengar itu, Yanceng pun berkata, "Tunggu, itu tidak perlu." Kemudian Yanceng pun menarik pil hasil penyulingannya dengan tangan kosong dan perlahan turun ke bawah. Pil Dabao dan tingkat 5 atas sukses diolah dengan memperlihatkan hasilnya. Wakil Meng hanya bisa keringat dingin melihatnya. Dia pun bersujud dan berkata, Master Chen, aku mengakui kesalahanku." Yanceng segera menghampirinya dan memegang pundaknya. "Sudahlah, yang dulu biarlah berlalu. Yang penting Anda mengakui kesalahan. Itu lebih dari cukup." Karena sikap baik Yanceng, Wakil Meng memberi hormat. "Terima kasih, Master Chen. Anda sudah membuka mata hati saya agar tidak menghina seorang master walaupun usianya masih terbilang muda. Dan terima kasih juga telah membantu kami membuat pil yang hebat itu." Setelah itu, Yanceng berjalan menghampiri Ketua Luoji. "Ketua, ini pilnya. Silakan Anda berikan kepada Master Subai agar cepat dinilai." Dengan bersamaan mereka memberi hormat dan berterima kasih kepada Yanceng. "Oke, tidak masalah. Aku mau minum terlebih dahulu." "Tunggu dulu," ucap Master Subai menghentikan Yanceng yang menuju kursinya untuk beristirahat. Master Subai pun berkata, "Ketua Luoji, walaupun pil itu dibuat oleh Master Chen, tapi dia bukanlah dari asosiasimu, kan? Saya takut jika saya tidak punya izin untuk menilai pil secara langsung." Ketua Luoji pun kembali memberi hormat kepada Yanceng. "Bagaimana ini, Master Chen?" Yanceng yang sedang meminum berkata dalam hati, "Si mata 4 ini ternyata licik juga. Dia hanya ingin aku bergabung dengan asosiasi miliknya. Dia pikir aku tidak mengetahui jalan pikirannya apa?" Dan benar saja, Master Subai tersenyum dan mengatakan, "Jika Master Chen bergabung di asosiasi milikku, itu tidak akan jadi masalah. Bagaimana?" Dengan tenang Yanceng menjawab, "Master Subai, aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu. Aku ini masih sekolah." Wakil Meng langsung menyelah. Master Chen, bagaimana kalau Anda bergabung dengan perwakilan asosiasi kami? Kalau Anda bergabung,
Sebagai imbalannya, Anda bisa mengambil semua ramuan serta herbal yang berada di asosiasi kami sesuai keinginan Anda. Jika aku benar, hal itu menguntungkan kedua belah pihak, bukan?